Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada media yang udah hadir atas undangan saya kali ini. Memang untuk respon untuk meng-counter berita atau ucapan dari seorang Reza Herlambang yang semalam saya lihat dia ada preskon untuk menyelesaikan masalah dengan salah satu temannya. Saya nggak bisa bilang korbannya juga, mungkin temannya, menyelesaikan hutang piutang mengenai lagu di Polres Jakarta Utara yang tadinya pun saya akan hadir di situ, gitu. Tapi ternyata saya kayak agak disetting sama Reza, gitu. Jadi saya sangat kecewa dengan statementnya Reza Herlambang dengan lawyernya itu yang seolah-olah menyudutkan saya, seolah-olah saya ini jadi seolah-olah dari perkataannya itu mengarah ke saya. Semua statement saya selama ini adalah kebohongan publik. Kalimat yang mana? Ada satu kalimat Reza dan lawyernya yang bilang, selain dari masalah ini, kalau ada orang di luar sana yang membilang saya penipu, silahkan buktikan secara hukum, silahkan laporkan saya. Sedangkan kalian boleh lihat di Google, korban-korbannya tidak ada yang pernah ngomong penipu, hanya saya, Kiki Kano, yang bilang Reza Herlambang adalah penipu. Berarti kan mengarah ke saya. Padahal sebelumnya Reza menghubungi saya, sudah meminta maaf secara pribadi, dan saya suruh diam. Makanya mungkin ada wawancara dengan salah satu kemarin saya smooth, Ki tolong backup gua mengenai Aliando, karena memang dan itu memang kebenaran semuanya saya berimbang. Tentang Aliando memang saya bilang waktu hanya Aliando, saya waktu masuk ke manajemennya itu emang ada Aliando, tapi saya tidak bilang bahwa akhirnya berkembang liar gitu. Reza diserang oleh fans clubnya Aliando bahwa OCDC-nya Aliando itu gara-gara, dan saya mengcounter itu gitu, bahwa bukan karena Reza. Ada statement saya di infotainment kemarin di media. Yang kedua, dia sangat keberatan dengan IVA dan Showcase. Dia tolong diluruskan tentang IVA dan Showcase, karena IVA dan Showcase ini sudah selesai di 2014, saya yang membayar. Dan itu saya oke, saya ikutin. Saya terangkan di interview itu bahwa, dan saya juga sudah bilang ke IVA dan Showcase, saya udah warning dari awal. IVA, Showcase, jangan terlalu banyak bicara karena kamu sudah selesai. Karena sudah selesai secara lagu, secara video klip, secara pembayaran, walaupun itu uangnya Reza dari saya. Oke, aku terangkan kemarin. Bagi saya oke. Saya tidak menggebu-gebu lagi kan kemarin kan. Jadi saya juga diserang netizen kemarin, lu menggebu-gebu, tapi lu sekarang kok jadi ngebelain gitu. Karena saya bilang, Reza menghubungi saya cuma minta, lu mau ke Jakarta Utara ya? Saya nggak mau, lu minta maaf ke gue secara pribadi. Kalau mau denger nanti saya kasih lihat, saya dengerin ya. Reza minta maaf nih ke saya. Rekamannya? Ada rekamannya. Terus yang gue minta adalah lu membawa uang 17 juta dan permintaan maaf ke saya dan mengatakan kebenaran apa yang saya omongin selama ini di hadapan media, karena ini sudah terblow up. Oke Ki, gue akan ikutin. Atau saya akan datang ke Polres Jakarta Utara, kita tabayun di situ, kita ketemu sekalian, saya case close. Saya udah nggak mau ngebahas lagi. Kita duduk setelah itu dengan Keleo, baru preskon dengan saya bahwa akan gini. Saya perlu luruskan. Sekarang saya tanya ke kalian, yang pertama memblow up masalah Reza Herlambang, kejahatannya, penipuannya, hutangnya siapa? Kiki Kano. Betul nggak nih? Sepakat nggak? Betul dong. Betul. Siapa yang tahu kasusnya Cleo selama 8 bulan ini? Nggak ada. Siapa yang tahu seorang Cleo melaporkan Reza Herlambang? Nggak ada. Siapa yang tahu Iva pernah dirugikan oleh Reza Herlambang? Siapa yang tahu Rita Hasan belum selesai lagunya dan promonya? Karena saya melihat tayangan ya, saya sebut nama, karena saya melihat tayangan di YouTube, ada Rita Hasan, ada Iva, ada Lutfi gitu. Semua belum terblow up, hanya Kiki Kano yang speak up. Betul? Nah, sekarang dengan adanya saya, kasus Cleo kan jadi cepat dan terselesaikan.
karena Resa muncul. Karena selama ini kan Cleo ini mencari-cari Resa Herlambang di mana. Setelah saya blow up, akhirnya terjadi pembayaran sampai alhamdulillah saya membantu orang. Gitu. Tapi Resa itu waktu itu gini, saya sampai bilang gini, dia menawarkan, oke, saya minta 17 juta. Dia menawarkan ke saya dan perdamaian, saya bilang nggak usah. Selesaikan dulu aja kakak Cleo. Nggak usah bayar ke saya dulu. Karena apa? Kalau saya kan dari awal saya minta tabayun. Saya minta perdamaian. Orang pada bilang, saya dihujat, laporin dong, terus gitu. Saya nggak mau. Saya melihat keluarganya, saya ingat mamahnya, saya ingat mamahnya di sana. Mungkin dia juga sedih kali kalau saya ngelihat ngelaporin Resa gitu. Saya bilang, selesaikan dulu Cleopatra. Iya kan? Selesaikan Cleopatra, kalau lu punya uang, bayarin aja ke Cleopatra. Selesaikan, tapi satu gue minta, oke, lu tidak ngasih gue 17 juta, tapi lu bilang pas preskon dengan Kak Cleo itu bilang bahwa sebut nama saya, minta maaf secara media. Tapi dia tidak melakukan. Akhirnya saya tuh udah semalam tuh ke puncak, saya udah sholat, udah istighfar. Gini, saya tidak mau dendam dalam hidup saya selama 8 tahun. Saya tidak mau menyakiti hati saya mau berdamai dengan diri saya sendiri. Saya nguber-nguber dia selama 1 tahun ini untuk menagih hak saya. Saya mau, dari awal saya mau cuman uang 17 juta dibanding uang yang miliaran yang udah dia makan. Karena ada historinya 17 juta itu. Karena dia menipu saya untuk berobat mamanya, tetapi dengan hari yang sama dia dipakai untuk pura-pura. Saya tidak ikhlas, tidak ridho lillahi ta'ala, dan saya akan mengungkap lagi uang yang miliaran saya yang dia pakai. Di luar uang lagu 250 juta, kontrak 56 lagu cuma jadi 1 lagu. Ini album ya? Ini album. Terus nggak kebalik, kenapa nggak yang miliaran yang itu kenapa cuma 17 juta? Gini, apakah kalau saya tanya, kenapa tidak kebalik? Pertama, kenapa itu timbul hampir 1 miliar? Sekarang nggak usah recehannya dulu deh. Nggak usah kita bicara yang 5 juta, 3 juta buat keluarganya dan lain-lain. Di luar ada hitam di atas putih. Bagi saya ditanya bukti dan bukti. Bagi saya, bukti itu di saat seseorang tidak mengaku, bukti saya keluarkan. Betul nggak? Sekarang Iva dan Shopkes mengakui sudah dibayar dengan saya 300 juta masing-masing, 150 juta. Buat apa saya keluarin bukti lagi? Udah ketahuan 300 juta, betul? Caleg 300 juta, jadi 500. Jadi 300 sama 300, 600. Kontrakan rumah 2 tahun 200 juta, 800. Dia gadein mobil, saya tebus 50 juta, hampir 1 M. Kalau ditambahin dengan bukti tanda tangan yang ditandatanganin oleh dia, itu 1 M lebih. Hanya buat Resa Herlambangnya saja. Belum mamahnya almarhum, belum papanya, belum adiknya, belum keluarga besarnya, belum segala macam. Tapi fine, bagi saya itu yang gede-gedenya aja deh. Yang gede yang bisa dihitung dengan gampang. Kenapa saya selalu menyebut hampir 1 M? Di luar produksi lagu saya 250 juta yang cuma diselesaikan hanya 1. Gitu. Bagi saya, sampai saya tulisin di sini, close masa lalu. Di waktu saya sudah mengikhlaskan itu, sampai dosa robek, tapi Allah Maha Baik, kalau saya masih ada, saya simpan. Gitu. Akhirnya saya bilang, close, ini masa lalu. Gitu. Tapi di saat dia menipu saya 17 juta, karena saya sayang sama mamahnya, dia tega menzolimi mamahnya untuk berobat mamahnya. Saya setelah saya menghilang 2 tahun, akhirnya dia menghubungi saya lagi lewat ini. Ki, lu dihubungi Resa lagi. Saya langsung, buat apa hubungin gua lagi? Gua udah nggak mau berhubungan dengan keluarga itu dan seorang Resa Herlambang. Saya nggak mau. Bukan Ki, mamanya sakit, drop koma. Di situ saya tergerak karena baik buruknya mama adalah mama sudah mengangkat saya sebagai anak. Mama mau mempunyai anak laki-laki seperti saya. Mama terlalu kecewa dengan seorang Resa Herlambang dan anak laki-lakinya. Cuman saya yang tahu. Dan saya bukan berbicara asal, ada bukti-bukti chat saya dengan mamahnya. Dan mungkin ada beberapa korban yang punya bukti valid juga. Gitu.